Anggota Polsek Tegalsari Polrestabes Surabaya memasang pelis lain pada bangunan milik warga, yang sebelumnya dikuasai oleh preman berkedok ormas di dekat Pasar Keputaran kawasan Jalan Keputaran Tegalsari Surabaya, pada Selasa siang, 17 Juni 2025. Pemasangan garis batas polisi pada bangunan tersebut merupakan tindak lanjutan dari penangkapan 5 orang anggota ormas yang kasusnya diselidiki anggota unit Reskrim Tegalsari dan Satreskrim Polrestabes Surabaya beberapa waktu lalu. Kapolsek Tegalsari Polrestabes Surabaya, Kompol Rizky Santoso mengatakan, pihaknya sengaja memasang pelis lain tersebut agar memastikan aset bangunan milik warga yang asli sebagai pemilik sah, tidak disalahgunakan kembali oleh orang tak bertanggung jawab. Apalagi sampai direnovasi ulang tanpa seizin pemilik sah dan dikomersialkan untuk mereguk keuntungan pribadi. Beberapa orang warga, pemilik sah bangunan rumah tersebut telah membuat laporan kepolisian atas dugaan memasuki bangunan tanpa izin dan penyerobotan bangunan rumah mereka di SPKT Mapolsek Tegalsari beberapa waktu lalu. Setelah laporan tersebut diselidiki, Rizky mengungkapkan, hasilnya dari penyelidikan kasus tersebut, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Baik. Gomopi. Ini di mana? Yang biasa narik depan loh. Bayarnya berapa sih nih Mas? Itu belum tahu Pak. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Iya. Tahun yang nggak? Iya. Itu algoritnya tinggal di mana? Cuma nenek saya. Biar tidak dikuasai oleh orang lain. Lepek Pak. Lepek doko rata kita Mas. Nanti konsultasi ke sana dulu ya, ke BPKAD ya, karena kan sudah lama. Ini ceritanya udah. Luruskan Pak. Kayu itu aja. Kayu. Bukan itu barang-barang yang agak kesempatan itu bukan keluarga Pak, masalahnya. Cukup ya. Lima orang yang kami amankan ini satu kelompok diawali perbuatan untuk mencoba memasuki bangunan orang. Setelah masuk bangunan orang, dia berupaya untuk menguasai dan menyewakan. Dari 6 TKP yang dilakukan atau diupayakan, hanya 3 yang berhasil dikuasai dan 3 tidak berhasil dikuasai karena sudah tercium oleh pemiliknya dan digagalkan oleh Polsek Tegalsari. Dan 3 bangunan yang berhasil dikuasai kurang lebih selama 6 bulan ini disewakan oleh kelompok tersebut dan disewakan kepada para penjual sayur mayur. Kurang lebih sudah berjalan 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Dan harganya bervariatif dari 2 juta, 3 juta, paling mahal 4 juta. Mereka mengatasnamakan ormas atau seperti apa dan? Kalau sekilas memang setelah berhasil menguasai bangunan, mereka memasang bendera atau menancapkan bendera yang kebetulan hari ini sudah dicopot. Namun saat kehadiran kami yang pertama masih terlihat, jadi ada suatu ormas namanya FPMI, Forum Pemuda Madura Indonesia, dan saat ini sudah dilepas.
Dan dengan adanya garis polisi ini artinya tidak ada aktivitas apapun ya, nggak boleh ada aktivitas apapun ya. Betul, jadi kami masih ada kebijakan yang pasti terkait dengan pemasangan polis line ini, upaya kami untuk menyelamatkan aset-aset pribadi milik warga. Karena kebetulan dari 3 TKP ini, 3 warga mengadu ke kami karena yang bersangkutan takut sehingga memohon bantuan ke kami untuk memastikan terkait dengan bangunan tersebut jangan sampai dikuasai oleh orang-orang tertentu. Sehingga kami dari kepolisian bersama 3 pilar hadir untuk menyelamatkan aset-aset pribadi milik warga untuk kami polis line. Sementara dalam proses penyidikan, setelah proses selesai nanti akan kami kembalikan ke pemilik yang sah. Dan untuk saat ini kami sedang menangani penyidikan terkait dengan pencurian termasuk dengan dugaan penyerobotan dan sebagainya sedang berproses, dan harapannya dengan pemasangan polis line ini para pelaku dan keluarganya sadar bahwa perbuatan mereka itu salah dan segera meninggalkan lokasi-lokasi yang saat ini dikuasai oleh mereka. Setelah meninggalkan lokasi, otomatis nanti terkait perkara sudah clear, akan segera kami kembalikan ke pemilik yang sah. Ini total keuntungan yang didapatkan pelaku berapa? Taksiran, kalau kita lihat dari TKP pertama, kedua, dan ketiga, paling kecil dijadikan 6 kios kecil, dan paling banyak tadi kurang lebih 15. Jadi kalau kita ambil rata-rata 3 jutaan, kurang lebih ada 30 kios, jadi 30 kali 3 juta kurang lebih 90 juta per bulan. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan, dari bulan Januari hingga sekarang bulan Juni. Premanisme ini ibu nggak tahu apa gimana? Ya, saya nggak tahu kalau itu preman. Sebenarnya bukan saya yang tinggal di sini terakhir, adik ibu saya itu sekitar tahun 2017 akhir. Terus kemudian meninggalkan tempat ini Bu ya? Iya, tapi masih sering beberapa kali didatengin. Cuman terakhir memang jarang, ada setahun. Ada setahun ya? Terus kapan mulai ditempati ini Bu, sama pihak lain? Ibu baru tahu kalau ternyata tempat ibu ini Dikuasai. disalahgunakan dan disalahgunakan. Itu pertama kali waktu dibuka bedaknya 2 itu sekitar bulan Januari 2025 kemarin. Iya, tahun ini. Oh, tahun ini. Tindakannya ibu gimana bu kalau ada bedak jual pertama itu bu? Terus saya sudah nanya ke tukang parkir, ke sana, mereka semua angkat tangan, kayaknya mereka takut gitu loh, karena mereka tahu kan ini preman mungkin. Bu, itu kondisi pintunya itu memang terkunci atau memang hanya di slot saja atau digembok atau bagaimana? Digembok ya awal? Dari dalam. Ada pintunya Bu ya? Ada pintunya jati semua ini. Makanya hilang. Sekarang hilang. Iya. Oh bayi dipaksa udah dijebol gitu bu? Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.